Pengolahan bahan pustaka. Dalam prosesnya, pengolahan bahan pustaka memiliki prosedur dan pedoman khusus. Untuk melihat pedoman pengolahan bahan pustaka, bisa dilihat di deskripsi. Pedoman tersebut berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam proses pengolahan bahan pustaka, prosedur kegiatan diawali dengan penerimaan bahan pustaka. Bahan pustaka diterima dari pihak akuisisi, tidak langsung saja diterima. Dalam prosesnya, penerimaan bahan pustaka akan dicek dahulu apakah bahan pustaka sudah sesuai dengan daftar atau belum. Bila terdapat kesalahan pengiriman, maka pihak penerima akan mengajukan untuk diperbaiki agar sesuai dengan daftar penerimaan. Bila bahan pustaka yang dikirim sudah diperbaiki atau sudah benar, maka pihak penerima akan menandatangani surat serah terima dari pihak akuisisi. Setelah proses penerimaan selesai, akan dilanjutkan dengan proses distribusi bahan pustaka. Dalam proses distribusi, bahan pustaka diserahkan kepada pustakawan untuk mencatat judul dan jumlah eksemplarnya. Dalam proses ini tidak sesederhana itu. Waktu adalah musuh terbesar dalam proses ini, sehingga memerlukan bantuan dari pustakawan lainnya bila waktu dirasa kurang. Setelah dari proses distribusi, akan masuk dalam proses verifikasi data. Dalam verifikasi data, pustakawan memverifikasi dan memeriksa data bibliografi bahan pustaka. Dengan melakukan hal ini, akan diketahui apakah terjadi duplikasi data dalam proses distribusi. Setelah selesai dalam verifikasi data, akan dilakukan pengatalogan. Dalam pengatalogan terbagi menjadi dua sub kegiatan. Pertama, deskripsi bibliografis. Dalam proses ini, bahan pustaka yang terlewat saat proses distribusi yang diketahui dari proses verifikasi akan dibuatkan deskripsi bibliografis menurut pedoman RDA, Resource Description and Access. Lalu dilanjutkan dengan penentuan titik akses. Penentuan titik akses adalah kegiatan menentukan istilah, kata, atau frasa untuk penelusuran bahan perpustakaan melalui pangkalan data. Namun untuk bahan pustaka yang sama tidak diperlukan lagi menentukan hal ini. Tujuannya dilakukan hal ini untuk mempermudah dalam penelusuran bahan pustaka. Selanjutnya adalah pengatalogan subjek. Kegiatan menentukan kata kunci yang kemudian dirumuskan dalam bahasa indeks yang bersifat verbal dan non-verbal, yakni klasifikasi atau tajuk subjek. Dalam katalog subjek terdiri dari beberapa kegiatan, yakni yang pertama adalah analisis subjek. Kegiatan ini berfungsi mengetahui isi pokok dari bahan pustaka. Metode yang dilakukan untuk mengetahui isi pokok dari bahan pustaka adalah dengan membaca judul, daftar isi, pendahuluan, dan bahkan kata pengantar. Lalu ada penentuan notasi subjek atau nomor kelas, dan dilanjutkan dengan penentuan tajuk subjek, dan terakhir penentuan nomor panggil bahan perpustakaan atau call number. Setelah pengatalogan subjek dilakukan, selanjutnya adalah mengelola data bibliografi, yakni sebuah kegiatan memasukkan dan menyusun kartu katalog ke dalam jajaran katalog menurut sistem penjajaran yang telah ditetapkan. Atau bisa juga merawat data yang sudah ada, seperti memperbarui, menyalin, dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan data bibliografi di pangkalan data adalah harus sesuai dengan format Indomark. Mark singkatan dari Machine Readable Catalog. Dan yang harus diperhatikan selanjutnya adalah penulisan data bibliografi. Setelah proses ini, terdapat proses validasi. Validasi adalah kegiatan pengesahan data bibliografis di pangkalan data, di mana bila sudah dirasa benar dan tidak ada kesalahan, akan dilakukan pengesahan. Sampai di sini belumlah selesai kegiatan yang akan dilakukan. Akan dilanjutkan dengan kegiatan yang bernama pasca pengatalogan atau penyelesaian visi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah melewati proses koreksi pengatalogan dan klasifikasi. Tahapan ini terdiri dari memindai, menyunting, dan mengunggah sampul buku, mencetak dan menempel label buku, tagging dan menempel RFID, dan membuat daftar pengiriman buku. Setelah ini dilakukan pencetakan kartu katalog, dilanjutkan dengan labeling, berisi call number atau nomor panggil. Namun bila buku tersebut memiliki layanan untuk dipinjamkan,
maka akan disiapkan katalog buku, kartu buku, dan slip tanggal kembali. Setelah ini, tidaklah selesai. Katalog kartu yang dicetak akan disusun dengan sistem penjajaran katalog. Dalam penjajaran katalog sudah memiliki pedoman dan ketentuan tersendiri. Itulah proses dari pengolahan bahan pustaka. Untuk melihat sumber materi bisa dilihat di deskripsi.